Oke, halo semua, kembali lagi di Spencer ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan matematika untuk kelas 7, materi bilangan. Di pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Bagi yang baru bergabung, silakan dilihat pada playlist bilangan ya untuk lebih memahami materi kali ini. Sudah siap ya? Yuk kita langsung saja mulai materinya. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jika dalam perkalian terdapat bentuk pecahan campuran atau bentuk yang lain, maka diubah dahulu ke dalam bentuk biasa. Kan ada beberapa jenis pecahan nih. Kalau misalnya pecahannya itu campuran, persen, per mil, dan juga desimal, diharapkan diubah dahulu ke bentuk pecahan biasa, kemudian tinggal dikalikan saja. Kita bedakan bentuknya. Yang pertama, perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Misalnya pecahannya itu adalah A per B, bilangan bulatnya adalah C. Itu akan sama artinya dengan C kali A per B. Hasilnya berapa? Tinggal dikalikan saja. A kalikan dengan C ya per B. Hanya seperti itu saja. Kita masuk ke contoh. Contoh soal 1 bagian A. 2 per 3 kali 4. Kalau seperti ini gimana? Tinggal kalikan saja langsung. 2 kali 4 dibagi 3. Tinggal ditulis 2 kali 4 berapa? 8 per 3. Mudah ya. Yang nomor B. Bagaimana kalau negatif 3 kali 5 per 12? Ingat, kalau dalam perkalian positif kali negatif, itu ketika berbeda hasilnya negatif, ketika sama hasilnya positif. Berbeda itu maksudnya gimana? Ketika satu negatif, satu positif kan berbeda, hasilnya pasti negatif. Ketika sama, negatif-negatif atau positif-positif itu pasti hasilnya positif. Untuk yang B kan pasti hasilnya negatif ya. Tinggal dikalikan biasa. Negatif 3 kali 5 per 12. Negatif 3 kali 5 berapa? Negatif 15 per 12. Kalau ada bentuk seperti ini silahkan disederhanakan. Sama-sama dibagi 3. 15 bagi 3 itu 5, 12 bagi 3 itu 4. Jadinya sama-sama bagi 3 ini 5 ya, jadinya negatif 5 per 4. Bisa ditulis seperti ini saja ya. Bentuk yang selanjutnya adalah perkalian pecahan dengan pecahan. Entah pecahannya itu bentuknya seperti apa ya. A per B kali C per D. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, berarti tinggal dikalikan pembilang kali pembilang, A kali C kali lurus ya, B kali D. Jadinya A kali C per B kali D. Kita masuk ke contoh. 2 per 5 kali 1 per 4. Karena ini perkalian, berarti tinggal dikalikan saja. 2 kali 1 bagi 5 kali 4. 2 kali 1 itu 2, 5 kali 4 itu 20. Jadinya kalau bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadinya 1 per 10. Contoh soal selanjutnya. 5 per 6 kali min 4 per 3. Kalau ada tanda negatif seperti ini, kita masukkan saja tanda negatifnya itu punya dari pembilang, karena nanti hasilnya pasti negatif. Jadi tinggal dikalikan. 5 kali negatif 4 per 6 kali 3. 5 kali negatif 4 itu negatif 20 dibagi 18. Sama-sama dibagi 2, jadinya negatif 10 per 9. Oke, kita bahas contoh selanjutnya yaitu contoh 3. 20% kali negatif 0,4. Berarti kalau ada model seperti ini, tinggal diubah dahulu supaya mudah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau persen itu artinya per 100. Tapi kalau 0, ada satu angka di belakang koma hanya 4 saja, berarti jadinya bentuk pecahannya itu adalah per 10. Jadi bentuknya ini menjadi 20 per 100 kali negatif 4 per 10. Tinggal kita selesaikan. Negatifnya kita anggap punya 4 saja ya, jadinya 20 kali min 4 dibagi 100 kali 10. 20 kali min 4 itu adalah 80, atau kita tulis minnya di sini saja. 100 kali 10 itu 1000. Tinggal sama-sama dibagi 40, jadinya 2 per 25. Jawaban akhirnya adalah negatif 2 per 25. Contoh soal yang keempat. Nah, ini ada beberapa jenis pecahan. Pecahan campuran, desimal, kemudian pecahan biasa ataupun pecahan murni. Sama halnya seperti tadi, tinggal diubah dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa semua. Jadinya 2 per 3 kita ubah jadinya 2 kali 3 itu 6 tambah 2 8.
Di 8 per 3 ya, 0,6 karena hanya ada satu angka belakang koma, jadinya 6 per 10 kali 2 per 5. Kalau perkalian tinggal kali lurus saja, 8 kali 6 kali 2 per 3 kali 10 kali 5. Ya, 8 kali 6 kali 2 itu berapa? 96. Terus 3 kali 10 kali 5 itu berapa? 150. Kalau bisa sederhanakan silahkan disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 6. Jadinya 16 per 25. Jawaban akhirnya adalah 16 per 25. Oke, perkalian sudah ya. Sekarang kita bahas yaitu tentang pembagian. Pembagian pecahan biasanya dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan pecahan dengan kebalikan pecahan pembaginya. Karena antara perkalian dan pembagian itu kan serupa. Kalau pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian, berarti di operasi pecahannya pun tinggal dibalikkan saja. Kalau dibagi berarti pecahan pembaginya itu tinggal dibalik untuk jadi perkalian. Kita bedakan ya, yang pertama itu adalah pembagian pecahan dengan bilangan bulat atau juga sebaliknya. Contohnya A per B dibagi C, berarti tinggal kita dapatkan jawabannya adalah A per B kali C, berarti B kali C ini tinggal dikalikan saja. Terus bagaimana kalau C bagi A per B? Itu hasilnya tidak sama karena pembagian itu tidak bersifat komutatif. C bagi A per B berarti jawabannya adalah C per B atau B per C bagi A, yaitu berbalik dengan bentuk yang pertama. Kita masuk ke contoh soal, berarti jadinya contoh soal yang ke-5. Berarti 2 per 3 dibagi 4. Sesuai dengan bentuk di atas kita dapatkan berapa? Jadinya 2 per 3 kali 4, jadinya 2 per 12. Bisa disederhanakan enggak? Silahkan sederhanakan, jadinya sama-sama bagi 2 yaitu 1 per 6. Mudah ya. Contoh soal selanjutnya yang berkaitan dengan yang ini. Bagaimana kalau kita balik? Kira-kira hasilnya sama atau enggak? 4 dibagi 2 per 3. Sesuai dengan yang di atas ini, jadinya C kali B per A ya. Berarti kita tuliskan 4 kali 3 dibagi 2 atau dibalik dengan ini. 4 kali 3 itu 12, bagi 2 itu 6. Jadi jawabannya yang ini adalah 6, yang ini adalah 1/6. Itulah menunjukkan bahwa pembagian itu bukan komutatif. A bagi B itu tidak sama dengan B bagi A. Udah ya. Model selanjutnya itu antara pembagian pecahan dengan pecahan, tapi penyebutnya sama. Misalnya A per B bagi C per B. Ini kan B, ini juga B. Penyebutnya sama. Berarti kalau dengan cara biasa kita dapatkan A per B kali B per C ya. Kemudian ini B kita sederhanakan, jadi jawabannya adalah A per C. Atau bisa langsung saja ketika A per B bagi C per B penyebutnya sama, berarti penyebutnya hilangin, tinggal jawabannya adalah A per C. Oke, kita masuk ke contoh deh. Contoh soal yang ke-6 jadinya ya, bagian A. 2 per 5 bagi 1 per 5. Oke, kalau kita ikutin aturan biasa jadinya 2 per 5 dikali 5 per 1, karena pembagian itu ini dibalik ya, hati-hati. Terus tinggal kita selesaikan, jadinya 2 kali 5 per 5 per 1 per 5 kali 1. 2 kali 5 itu 10. 10 bagi 5 itu berapa? 2. Jadi jawabannya adalah 2. Kalau kita langsung pakai cara ini, karena ini penyebutnya udah sama 5, ini 5, tinggal dicoret 5-nya. Jawabannya adalah tinggal A per C, yaitu 2 per 1. 2 bagi 1 berapa? 2. Coba kita yang nomor B ya. 7 per 15 dibagi 8 per 15. Ayo, jika pakai cara langsung seperti ini jawabannya berapa? Iya, jawabannya langsung adalah A per C, yaitu 7 per 8. Gimana? Mudah ya? Kita lanjutkan ke model soal yang selanjutnya, ketika pembagian pecahan dengan pecahan tapi penyebutnya berbeda. Berarti A per B dibagi C per D, berarti gunakan konsepnya yaitu A per B kali D per C, atau dibalik saja, jadinya A kali D per B kali C. Atau kalau pembagian, kalau perkalian tadi kan kali lurus, A kali C, B kali D. Kalau pembagian tinggal kali silang, berarti A kali D ke bawah, kemudian C kali B atau B kali C, jadinya penyebut. Kita masuk ke contoh deh. Yang A, 3 per 5 dibagi 1 per 4. Gunakan konsepnya menjadi 3 per 5 dikali 4 per 1. Kalau perkalian berarti tinggal kali lurus, yaitu 3 kali 4 dibagi 5 kali 1. 3 kali 4 itu 12, 5 kali 1 5. Berarti jawabannya adalah 12 per 5. Contoh soal yang B, 6 per 5 bagi 9 per 4. Dengan cara yang sama kita dapatkan 6 per 5 berarti kali 4 per 9. Jadinya 6 kali 4 bagi 5 kali 9.
6 kali 4 itu 24, 5 kali 9 itu adalah 45. Jawabannya adalah 24/45. Kalau mau disederhanakan silahkan kalian cari ya bentuk sederhananya. Contoh soal yang ke-8. Nah, bagaimana kalau 0,2 bagi 4? Seperti bentuk di awal tadi, ketika bukan pecahan biasa silahkan diubah ke bentuk pecahan biasa. 0,2 itu artinya 2/10. Nah, kalau ada 2/10 bagi 4, pecahan dibagi dengan bilangan bulat, caranya seperti apa? Di slide sebelumnya tadi ya, sehingga caranya menjadi 2 bagi 10 kali 4 ya, jadinya 2/40. Kalau disederhanakan jadinya 1/20. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal untuk operasi campuran pada pecahan. Pada operasi campuran ini berarti ada perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Itu langkahnya sama seperti di operasi bilangan bulat ya. Kalau misalnya ada tanda kurung dulu, atau yang kuadrat dulu, atau pangkat, itu didahulukan, kemudian baru diikuti untuk perkalian dan pembagian. Yang mana lebih di kiri itu diutamakan. Begitu pula dilanjutkan yang terakhir untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Kita langsung saja masuk ke contoh soal 9 jadinya ya, karena melanjutkan contoh soal yang tadi. Contoh soal yang ke-9 bagian A. 2/3 bagi 4/9 kali 1/8/9. Berarti kalau ada bentuk seperti ini ya, silakan diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 2/3 berarti 2 kali 3 tambah 2. 2 kali 3 itu 6, tambah 2 itu adalah 8. Jadinya ini adalah 8/3. 1/8/9 berarti 1 kali 9 itu adalah 9, tambah 8 itu adalah 17. Jadinya 17/9. Bentuknya ini menjadi 8/3 bagi 4/9 kali 17/9. Nah, kalau ada pembagian seperti ini ya, berarti diubah atau dibalik jadinya perkalian, yaitu bentuknya menjadi 8/3 kali 9/4 kali 17/9. Karena ini sudah bentuknya perkalian semua, berarti tinggal kita kalikan lurus ya. 8 kali 9 kali 17 per 3 kali 4 kali 9. Kalau dikalikan seperti itu rasanya banyak nilainya ya, belum lagi kita menyederhanakan. Ada tips penting ketika bentuk pecahan ataupun operasi campuran seperti ini. Kalau di bagian atas dan bagian bawah itu bisa disederhanakan atau bisa dicoret untuk dihilangkan, itu bisa dihilangkan. Contohnya ini 8 dan juga 4 ya. 8 dan juga 4 ini bisa sama-sama dibagi 4 ya. Ini 4 bagi 4 ini 1, ini 8 bagi 4 itu 2. Berarti sisanya di sini 2 ya. Yang mana lagi? Oke, ini adalah 9 dan juga 9. 9 bagi 9 itu berapa? 9 bagi 9 itu adalah 1. Berarti sisanya ini adalah 1. Berarti bentuknya menjadi, karena ini sisanya 2, jadinya 2 kali 1 kali 17. Yang di bawah adalah 3. Kenapa ini 1? Karena 4 bagi 4 itu 1. 3 kali 1 kali 1. Lebih sederhana jadinya ya, tinggal dikalikan 2 kali 1 kali 17 per 3 kali 1 kali 1. Jadi jawabannya adalah 34/3. Kalau mau diubah ke bentuk pecahan campuran itu boleh. 34 bagi 3 itu adalah 11, sisanya lagi 1. Atau 11 kali 3 itu 33 tambah 1 adalah 34. Contoh soal yang B ya. Nah, 1/2/3 dibagi 2 1/2 dikurang 3/5 kali 2 1/3. Kalau ada soal seperti ini ya, dimulai lebih dulu dari sebelah kiri, jadi lebih kuat itu adalah pembagian, nanti baru perkalian, baru pengurangan. Kalau ada bentuk seperti ini tinggal diubah ke dalam bentuk pecahan biasa supaya lebih mudah mengoperasikannya. Jadinya ini 1/2/3 itu adalah 1 kali 3, 3 tambah 2 itu 5, 5/3. Terus 2 kali 2, 4 tambah 1 itu adalah 5, jadinya 5/2. Bagian yang ini 2 kali 3 itu adalah 6, tambah 1 itu adalah 7, jadinya 7/3. Kita operasikan dahulu dari pembagian. Berarti karena ini pembagian tinggal dibalik jadinya 5/2, jadinya 2/5 untuk perkalian. Berarti 5/3 kali 2/5 dikurang 3/5 kali 7/3. Kita selesaikan yang dalam kurung ini dulu. Jadinya ini ada 5, kemudian ini ada 5, bisa dihilangkan ataupun disederhanakan. Jadi bentuknya tinggal 2/3. 2/3 lanjutnya adalah tinggal dikalikan 3/5 kali 7/3. Sama halnya seperti tadi, karena ini ada 3, disederhanakan, dicoret, jadinya sisanya adalah 7/5. Berarti
Jadinya 2/3 kurang 7/5. Kalau ada bentuk operasi pengurangan seperti ini diapakan? 2 kurang 7, 3 kurang 5? Salah, disamakan penyebutnya. 3 dan 5 berarti sama-sama penyebutnya dijadikan 15. Jadinya 2 kali 5 per 3 kali 5 kurang 7 kali 3 per 5 kali 3. Jadi hasilnya menjadi 10/15 kurang 21/15. 10 kurang 21 itu adalah min 11/5. Jawaban akhirnya adalah min 11/15 maksudnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk contoh soal yang ke-10, yaitu tentang penerapan operasi pecahan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita baca sama-sama ya untuk contoh soal yang ke-10 ini. Pak Adi akan memagari kebunnya dengan tiang yang tingginya masing-masing 1,5 meter atau 1/2 meter. Berapa banyak tiang yang bisa dibuat dari sebatang besi yang panjangnya 12 meter? Oke, kita telah dulu ya. Berarti Pak Adi ingin membuat tiang dari besi ya. Panjangnya itu adalah 1,5 meter. Kemudian Pak Adi punya besi panjangnya 12 meter. Kira-kira diapain? Ya, kita ubah dahulu untuk panjang sebuah tiang yang 1,5 meter ini. Jadinya bentuk pecahan biasanya adalah 1 kali 2 itu 2 tambah 1 adalah 3. Jadinya 3/2 meter. Terus untuk mencari berapa banyak besi ataupun tiang besi yang bisa dibuat dari panjang besi 12 meter, tinggal dibagi saja ya. 12 dibagi 3/2. Nah, kalau ada bentuk bilangan bulat dibagi pecahan seperti ini, berarti tinggal dikalikan 12 kali 2 dibagi 3. Berapa? 24/3, yaitu 8. Jadi banyak tiang besi yang bisa dibuat adalah 8 batang tiang besi. Oke, contoh soal yang ke-11. Di sebuah kelas, 3/5 bagian siswa adalah laki-laki. Berarti 3/5 dari semua siswa adalah laki-laki. Kemudian 1/3 bagian dari siswa laki-laki mempunyai HP. Jika murid di kelas tersebut berjumlah 30 orang, maka berapa banyak murid laki-laki yang tidak punya HP? Oke, kita selesaikan. Kita buat dulu ya. Murid di kelas itu ada 30 orang. Kemudian laki-lakinya itu adalah 3/5 bagian dari seluruh siswa atau seluruh murid di kelas itu. Ya. Selanjutnya, kita mau mencari banyak laki-lakinya, tinggal dikalikan 3/5 kali 30. Jadinya 3 kali 30, 90 bagi 5 berapa? Yaitu 18. Berarti ada 18 siswa atau 18 murid laki-laki. Selanjutnya, banyak siswa laki-laki yang mempunyai HP itulah 1/3 bagian dari apa? 1/3 dari banyaknya murid laki-laki. Jadinya 1/3 kali 18. 1/3 kali 18 itu adalah 18 bagi 3, yaitu 6. Berarti ada 6 murid laki-laki yang mempunyai HP. Karena diminta murid laki-laki yang tidak mempunyai HP, berarti tinggal dikurangkan 18 dikurang 6, yaitu berapa? 12 orang siswa. Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ke-12. Sebuah tali rafia dipotong menjadi 1/3 bagian, sehingga sisa dari tali rafia itu masih lagi 18 meter. Hitunglah panjang tali rafia mula-mula. Berarti seperti ini ya analoginya. Kita punya tali rafia nih, kemudian dipotong menjadi 1/3 bagian, dan sisanya itu setelah dipotong 1/3 bagian itu adalah 18 meter. Kira-kira berapa panjang awal dari tali rafia itu? Kita selesaikan ya. Panjang tali rafia mula-mula kita anggap adalah 1 bagian. 1 bagian ini kita belum tahu berapa meter ya. Karena dipotong menjadi 1/3 bagian, berarti sisanya menjadi 1 dikurang 1/3. 1 itu bisa kita ubah menjadi 3/3, yaitu kurang 1/3. 3 kurang 1 adalah 2. Berarti sisanya adalah 2/3 bagian. Nah, karena diketahui bahwa sisanya itu adalah 18 meter dan sisa tali rafianya adalah 2/3 bagian, sehingga kita bisa cari panjang tali rafia mula-mula itu menjadi 18 dibagi 2/3 ya. Karena ini pembagian, berarti jadinya dibalik jadi perkalian, atau bisa kita selesaikan dengan 18 kali 3 dibagi 2. 18 kali 3 itu berapa? 54 bagi 2, yaitu 27 meter. Jadi panjang tali rafia mula-mula adalah 27 meter.
Kalau kalian masih bingung, silakan diulang lagi video ini ya, sampai benar-benar paham. Karena kunci sukses belajar matematika itu adalah ketika kalian mau mencoba, mau berlatih untuk lebih memantapkan pemahaman terkait dengan soal-soal yang sudah dibahas. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.